Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Beginning After the End. Kali ini akan menceritakan sedikit masa lalu dari Arthur saat dirinya masih menjadi Grey. Saat itu ia bersama temannya yang bernama Nico sedang membobol rumah dari orang kaya. Alasan ia melakukan tersebut karena beberapa hari yang lalu ia mendengar jika seseorang dari pemerintahan sedang berbicara dengan kepala sekolah ataupun kepala panti asuhan, dan intinya panti asuhan tempat di mana ia tinggal kekurangan dana. Oleh sebab itulah Arthur dan juga temannya berinisiatif untuk membobol rumah orang kaya dan mencuri beberapa barang. Setelah berhasil membobol rumah tersebut, Arthur dan temannya yaitu Nico mulai mengambil beberapa barang. Lalu Arthur pun bertanya, apa yang akan kita lakukan setelahnya? Tidak mungkin kita memberikan barang-barang ini kepada kepala sekolah. Lalu Nico pun menjawabnya, tenang saja, aku kenal dengan seseorang yang akan menerima barang-barang ini. Tentu saja akan ada harga dari apa yang akan kita berikan. Lalu Arthur kembali bertanya, apakah tidak masalah jika ia bertransaksi dengan kita, seseorang yang masih berumur 12 tahun? Lalu Nico pun menjawab, ya, tidak akan ada masalah terkait dengan hal tersebut. Itu tidak akan dipertanyakan. Yang terpenting adalah barang apa yang akan kita berikan kepadanya. Lalu setelah mengantongi atau membungkus beberapa barang berharga, Arthur dan Nico pun mulai meninggalkan rumah tersebut. Lalu Nico pun mulai membawa Arthur ke tempat yang ia kenal. Kali ini mereka berdua telah berhenti di depan sebuah pintu. Lalu Nico pun mulai mengetuk pintu tersebut dengan 4 ketukan. Ia juga memperlihatkan apa yang ia bawa. Beberapa saat kemudian seorang pria kurus pun keluar. Lalu pria tersebut berkata, bocah, sepertinya kau sangatlah ulet. Dan Nico pun berkata, aku membawa barang-barang yang menarik. Lihat ini. Setelah melihat barang-barang tersebut, pria kurus itu pun bertanya, apakah kau mencuri barang-barang milik orang tuamu? Dan Nico pun menjawab, tidak ada pertanyaan. Baiklah, sepertinya kau tertarik. Sekarang mari kita berbicara atau bernegosiasi terkait dengan harga. Dan pria kurus itu pun mulai membawa Nico dan juga Grey atau Arthur ke ruangannya. Di dalam ruangan tersebut mereka berdua melihat beberapa orang yang sedang merokok. Dan setelah beberapa saat negosiasi pun berakhir. Tapi sebelum itu Arthur sempat melihat sebuah buku yang sedikit kusam juga robek. Buku tersebut bertuliskan tentang bagaimana cara penggunaan ki. Walaupun awalnya Arthur tidak terlalu tertarik, tapi saat negosiasi sedang berlangsung, Arthur pun membuka beberapa halaman dan ia melihat sebuah gerakan tentang bagaimana caranya mengolah ki. Dan entah bagaimana nampaknya Arthur memahami isi dari buku tersebut. Walaupun Arthur sangat ingin sekali untuk memiliki buku tersebut, akan tetapi karena mereka saat ini sedang membutuhkan banyak uang untuk membantu panti asuhannya, ia pun mengurungkan niatnya. Dan setelah negosiasi selesai, Nico pun melihat Arthur atau Grey dan berkata, Grey, apakah kau menemukan sesuatu yang menarik? Dan Grey pun menjawab, tidak ada sesuatu yang membuatku tertarik. Tapi pria kurus yang sebelumnya bernegosiasi dengan Nico pun berkata, bocah, apakah kau tertarik dengan buku itu? Jika iya, bawa saja. Lagi pula kami tidak bisa memahami apa yang ada di dalam buku tersebut. Dan karena sudah sangat berdebu, itu juga membuat tempat kami menjadi sangat kusam. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Arthur ataupun Grey senang. Ia pun langsung membawa buku tersebut. Beberapa saat kemudian setelah transaksi selesai, Nico pun mulai memperlihatkan isi tasnya yang berisi dengan uang yang sangat banyak. Dengan itu mereka bisa membantu panti asuhan.
Tapi saat mereka ingin kembali, Nico pun merasakan jika mereka sedang diikuti. Dan benar saja, nampaknya mereka merupakan orang-orang suruhan dari pria kurus yang bernegosiasi dengan mereka. Nampaknya ia ingin mengambil uang yang sebelumnya ia berikan kepada Nico. Dan terjadilah perkelahian. Tentu saja itu merugikan Gray dan juga Nico karena mereka masih berusia 12 tahun sedangkan orang-orang yang mengejarnya sudah dewasa. Tapi entah bagaimana pergerakan Arthur sangat lincah. Ia pun berhasil mengalahkan orang-orang yang mengejarnya. Bahkan Arthur sampai memberikan luka dengan menusuk mata menggunakan paku yang ia ambil entah dari mana. Setelah berhasil melarikan diri dari orang-orang tersebut, Nico pun berkata, "Gray, pergerakanmu sangatlah lincah. Kau seperti terbang, seperti seorang raja yang sedang bertempur." Tentu saja pada awalnya Gray ataupun Arthur tidak mengetahui maksud dari temannya. Tapi Nico pun berkata, "Tenang saja, kau akan mengerti terkait dengan hal tersebut pada waktunya." Beberapa saat kemudian akhirnya Gray dan juga Nico pun berhasil kembali ke panti asuhan. Mereka pun mulai membasuh diri mereka dan beristirahat. Tapi ternyata tiba-tiba kepala sekolah memanggil mereka. Awalnya baik itu Gray dan juga Nico menganggap jika mereka ketahuan telah mencuri. Tapi ternyata tidak. Saat itu kepala sekolah sedang membawa atau ada seorang anak wanita yang seumuran dengan mereka berdua. Lalu kepala sekolah pun berkata, "Gray, Nico, perkenalkan, ini adalah Cecilia. Karena ia seumuran dengan kalian, maka bertemanlah dengan baik dan jangan lupa ajak ia berkeliling." Dan dengan itu pula Arthur pun terbangun dari tidurnya. Ia tidak menyangka jika bermimpi kenangannya di masa lalu. Bahkan mimpi tersebut nampak seperti kejadian nyata yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Melihat tingkah laku aneh dari Arthur, Sylvie bahkan berkata, "Arthur, apakah kau baik-baik saja?" Dan Arthur pun menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Lalu beberapa saat kemudian seseorang pun mengetuk pintu Arthur. Awalnya Arthur mengira jika itu adalah Virion ataupun Aldir. Ternyata bukan, itu merupakan seorang pemuda berumur 20 tahunan. Ia pun berkata, "Jenderal Arthur, Komandan Virion meminta Anda untuk bersiap-siap. Perwakilan dari pasukan Alakria akan menemui Lord Aldir dan Anda diminta untuk menemaninya." Lalu Arthur pun menjawab, "Baiklah, aku akan bersiap-siap." Pria tersebut juga menawarkan beberapa pelayan untuk membantu persiapan Arthur, tapi ia menolaknya. Dan setelah bersiap-siap, Arthur pun bertemu dengan Virion. Ia mengenakan pakaian serba hitam karena ia masih berkabung atas kematian Cynthia. Tapi ada satu hal yang mengganjal di pikiran Virion. Bagaimana bisa seseorang menyusup dan membunuh Cynthia? Bahkan pengawal dan juga perawat yang menjaga Cynthia tidak melihat siapapun yang keluar masuk ke ruangan Cynthia. Tapi ada satu hal yang ia yakini. Melihat bekas lukanya, pasti orang yang melakukan hal tersebut adalah klan Fritra. Lalu Virion pun bertanya kepada Arthur, "Arthur, apakah kau siap?" Dan Arthur pun menjawab, "Ya." Dengan itu Lord Aldir pun berkata, "Baiklah, mari kita menemui perwakilan dari pasukan Alakrian." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Beginning After the End. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.